Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura agungnya sudah cukup untuk menyebabkan area ini bergetar. Dozong, titik sejati ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di Central Plains. Saat ini, Xiaoyan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Prestasi ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Sebuah suara wung, wung muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Dozong. Sejumlah tatapan tak terhitung melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi benar-benar diam. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun-daun pohon yang jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan datang ke radius dalam 5 kaki darinya, itu akan secara otomatis menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat. Aura megah berlama-lama di atas tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Apa yang salah dengannya? Jin Gu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik. Jin Si ragu sejenak sebelum berbicara. Jin Gu terkejut ketika mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiaoyan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik, Xiaoyan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening penuh perhatian sementara kedua orang itu berbicara. Segel api di alisnya, yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Xiaoyan pada awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Dozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa-sisa spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Itu juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Ketika ia menerobos ke kelas Do Huang saat itu, Xiaoyan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, bepergian ruang itu sendiri, untuk menyelidiki ke aula besar misterius di mana Yao Lao telah dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya dari terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Sebuah flash muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Sebuah terowongan aneh, gelap hitam muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya bergegas ke dalamnya seperti sambaran cahaya. Terowongan gelap hitam tampaknya sangat panjang. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat terseok-seok melaluinya.
Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan samar-samar ditransmisikan dari tepi terowongan. Fluktuasi yang gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di aula besar. Banyak simbol aneh digambar pada pilar-pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata berkedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba berubah ke area tertentu. Sejumlah gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di tempat itu. Setelah mengamati dengan saksama, orang dapat melihat bahwa bagian dalam dari lay tersebut kelompok adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiaoyan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu, visi yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar ditarik dari interior tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiaoyan bergerak dengan rantai dan melihat bahwa ada beberapa pilar berwarna gelap hitam menjulang aneh yang ada di ujung rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan creepiness mengalir di tubuhnya ketika dia melihat adegan ini. Aula jiwa tampaknya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan buru-buru merasakan trans lemah yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga aula jiwa di aula ini. Hanya ada keheningan linglung dan seperti kematian yang seragam. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiaoyan tentang tempat ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti saat pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior ruangan yang padat. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiaoyan diam-diam meningkat dengan pikiran berkelap-kelip di pikirannya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada tetua terhormat Do Sun yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu arogan sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan elit Do Sun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah bepergian ke depan untuk sementara waktu. Tatapannya terkejut saat dia melihat di depannya. Ada sekelompok cahaya, yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam klaster cahaya ada seorang lelaki tua, yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini memiliki kedua matanya tertutup rapat. Wajah tua itu, yang sangat familiar, mengejutkan Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekitarnya. Terlebih lagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Juga ada lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan gemetar intens, mengungkapkan kegembiraannya dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiaoyan menatap wajah,
yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3 hingga 4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiao Yan merasa sakit, seperti jantungnya dicengkeram oleh sesuatu serta niat membunuh yang sangat besar ketika dia memikirkan kesulitan yang dialami Yao Lao selama tahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua prestasinya. Seperti kata pepatah, seorang guru seperti ayah. Xiao Yan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Itu wajar bahwa hati Xiao Yan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika melihat Yao Lao menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan melayang ke bagian atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiao Yan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap Yao Lao, yang menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meskipun itu lemah, untungnya tidak ada yang terlalu serius terjadi padanya. Sementara Xiao Yan mengamati Yao Lao, yang sedang terlelap, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai di udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertindak seperti ini, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia berkowtow ke Yao Lao. Suaranya sedikit serak, "Guru, murid ini tidak berbakti." Yao Lao menyaksikan pria muda yang sambil berlutut. Matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati sinar lampu. "Teman kecil, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu merekrut kamu sebagai murid aku, adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang lama aku ini." Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiao Yan saat ini hanyalah sebuah benang kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiao Yan mampu mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang, Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil maju ke kelas Dozong. Mata Xiao Yan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa aku akan datang dan menyelamatkan kamu sesegera mungkin. Mungkin kamu tidak memiliki kualifikasi." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara tua, acuh tak acuh perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu, aneh muncul di tempat itu. Orang tua berbaju ungu itu melirik Xiao Yan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan samar-samar memberinya perasaan yang agak akrab. Setelah berpikir sebentar, dia tanpa sadar mengatakan dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu." Xiao Yan menatap pria tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tidak disangka bahwa orang yang bahkan tidak dapat menerima fluktuasi spiritual dari diri yang mulia ini adalah elit Dozun yang sebenarnya dapat datang ke tempat ini. "Sepertinya kamu jauh lebih kuat daripada saat itu." Pria tua berjubah ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Dia samar-samar tersenyum, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. "Namun, ini jauh dari cukup. Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama tahun-tahun ini." Tatapan Xiao Yan sama seperti binatang buas. Ini samar-samar membawa kegilaan yang menyebabkan orang merasa takut. Semoga, pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal.
Ruang di sekitar Xiao Yan segera retak. Kekuatan spiritual Xiao Yan tersingkir oleh serangan yang menakutkan ini. Permukaan ekspresi senang di wajah lama Yao Lao dalam gugus cahaya saat dia melihat tubuh Xiao Yan yang menghilang. Xiao Yan mampu tetap tidak takut di hadapan seorang elit Dosun. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yao Lao secara samar-samar merasa bahwa pada kesempatan berikutnya muridnya ini muncul, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu itu sedang merajut bersama ketika dia melihat tatapan puas di wajah Yao Lao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit ketidaknyamanan yang tidak muncul selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Meskipun itu tidak terlalu intens, itu masih menyebabkan dia merasakan kedinginan yang meresap jauh ke tulang-tulangnya. Xiao Yanpu, suara yang berisi air dingin perlahan terdengar di dalam aula yang tenang. Yao Lao di dalam kelompok cahaya itu melihat pria tua berpakaian ungu kekuningan di aula yang besar dan gelap hitam itu. Dia tanpa sadar tertawa, "Qin Tian, apakah kamu merasa gelisah?" Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi sedikit dingin ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dia samar-samar berkata, "Yao Chen, kamu hanya harus menjaga diri sendiri. Jika kepala balai tidak menyukai keterampilan alkemis kamu, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan hidup sampai sekarang?" Kepala Yao Lao bergerak sedikit. Itu menyebabkan rantai itu mengeluarkan suara berdentang. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa, "Aku yang dulu bukan lembut sepertimu." Orang bijak akan mengenali situasinya. Memasang perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan keterampilan alkemis kamu, satu-satunya orang di benua Dolki ini yang bisa membandingkan dengan kamu mungkin hanya beberapa orang tua yang tidak akan mati di Menara Pil. Jika kamu bergabung dengan Aula Jiwa, posisi kamu pasti akan lebih tinggi dari aku. Mengapa kamu ingin menderita di tempat ini? Pria tua berpakaian ungu itu perlahan berbicara. Ejekan muncul di wajah Yao Lao, tetapi dia terlalu malas untuk mengganggu orang lain. "Aku pikir kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Aula Jiwa. Jika tidak, mengingat kesombongan kamu, tidak mungkin bagi kamu untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Aula Jiwa, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa muridmu dapat menerobos masuk ke sini?" Pria tua berpakaian ungu itu berbicara dengan sinis. Kata apapun yang diucapkan sekarang hanya akan mendapatkan kemenangan lisan. Semuanya akan mengungkapkan hasil ketika saatnya tiba. Yao Lao tersenyum ketika dia mendengar ini. Mata awalnya yang suram telah menjadi sangat terang. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu tenggelam saat melihat ini. Dia dengan dingin tertawa, "Muridmu itu bernama Xiao Yan, kan? Jika aku menebak dengan benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah." "Baik, diri yang mulia ini elit Dosun yang harus menunggu dia datang. Namun, semoga dia akan dapat bertahan hidup saat dikejar oleh Aula Jiwa." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berjubah ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Dia perlahan menghilang ke ruang terdistorsi itu dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap tempat pria tua berpakaian ungu itu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur menutup. Setelah akhir percakapan antara keduanya, aula yang jauh besar sekali lagi menjadi mati hening. Di puncak gunung mata surga, semburan kuat perlahan mulai berhenti. Sinar matahari yang hangat jatuh dari ground dan menerangi seluruh gunung.
Lingkungan setelah hujan sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan sikap diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan dibuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam gelap itu. "Guru, tunggu aku." Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Tangannya yang terkepal perlahan dibuka. Pria tua berbaju ungu yang dilihatnya kali ini harus menjadi elit asli pertama Dozun yang pernah ditemui Xiaoyan. Tekanan besar itu memang sangat menakutkan. Untungnya, Xiaoyan saat ini tidak lagi si kecil yang baru saja maju ke kelas Dou Huang saat itu. Dia masih bisa tetap tenang di bawah tekanan itu. Ini berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan saat terakhir di mana dia dihancurkan oleh tekanan sebelum dia bahkan dapat melihat pihak lain. Xiaoyan telah belajar banyak setelah memasuki ruangan besar, gelap-gelap itu. Tentu saja, hal yang meyakinkan Xiaoyan adalah bahwa Yao Lao masih aman. Meskipun situasi Yao Lao mungkin tidak terlihat bagus, setidaknya tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya. Meskipun ini adalah kasusnya, Xiaoyan tahu bahwa dia perlu mempercepat. Tidak mudah bagi Yao Lao untuk dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika dia berlarut-larut selama beberapa tahun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini, aku akan menuju ke Wind Lightning Pavilion. Aku harus menemukan Feng Xunze tidak peduli apa. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan Yao Lao sesegera mungkin. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengambil keputusan. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, bagian dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami transformasi total. Pembuluh darah di dalam tidak hanya melebar lebih dari 10 kali ukuran sebelumnya, tapi bahkan ada lapisan kristal Douqi yang samar di sekitar pembuluh darahnya dan bahkan tulang-tulangnya. Selain itu, mereka berulang kali memancarkan cahaya lemah. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan membuang pukulan tanpa gerakan mewah. Orang bisa melihat ruang di sekitar tinjunya menjadi terdistorsi. Sebuah dentuman sonik menusuk telinga rendah terdengar di langit seperti guntur. Pukulan sederhana ini bahkan lebih kuat daripada ledakan Oktan Xiaoyan telah ditampilkan dengan seluruh kekuatannya saat itu. Dou Zong dan Dou Huang memang dua tingkat yang benar-benar berbeda. Kekuatan aku saat ini seharusnya sudah stabil pada level 1 bintang Dou Zong, menghemat waktu yang cukup banyak untuk menggunakannya. Ini mungkin adalah efek dari kolam darah surga gunung. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sebagian besar orang harus menjalani periode pengenalan yang cukup lama untuk benar-benar mencapai bintang 1 Dou Zong, namun Xiaoyan saat ini telah melewati langkah ini dan berhasil mencapai tingkat 1 bintang Dou Zong. Meskipun bintang 1 ini Dou Zong mungkin tampak tidak layak disebutkan, jarak antara setiap bintang dalam kelas Dou Zong sangat besar. Jika seseorang mengandalkan pelatihan normal, membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih dari 1 dekade untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang tidak jarang. Xiaoyan berseru keberuntungannya dalam hatinya ketika tatapannya beralih ke paviliun batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jin Si dan Jin Gu dengan sekilas. Segera, kakinya bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan turun dari langit. Akhirnya, dia mendarat di paviliun batu. Haha, sahabat kecil Xiaoyan, selamat telah melaju ke kelas Dou Zong. Jin Gu tersenyum ketika melihat Xiaoyan mendarat di paviliun batu. Sikapnya menangani Xiaoyan telah berubah tanpa dia menyadarinya. Saat ini Xiaoyan dianggap seseorang di kelas yang sama dengan mereka. Selain itu, ia menyadari bahwa Xiaoyan memiliki cukup banyak kartu truf tersembunyi.
Itu mungkin bahkan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan seseorang pada akhirnya akan menentukan perawatan seseorang. Meskipun Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang ahli Dozong di masa lalu, ia pada akhirnya hanya seorang Do Huang. Di mata banyak Dozongs, pada akhirnya sulit untuk melihatnya sebagai seseorang dengan level yang sama dengan mereka. Sekarang Xiao Yan telah berhasil maju ke kelas Dozong, itu wajar bahwa Jin Gu dan Jin Si tidak akan memperlakukannya sama ketika berhadapan dengannya. Oleh karena itu, kata-kata mereka sedikit lebih sopan. Aku hanya beruntung. Jika Penatua Jin Si tidak memberi aku tempat pelatihan, kemungkinan Xiao Yan akan sulit menerobos. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke kedua orang itu dan tertawa kecil. Kata-kata ini memang benar. Jika dia tidak dilatih di kolam darah Gunung Surga, itu mungkin mustahil bagi Xiao Yan untuk menerobos kelas Do Huang tanpa setidaknya 1 tahun. Jin Si tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku yang lama tidak bisa memikul terima kasih ini. Namun, kamu telah melampaui harapan aku yang lama dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya." Xiao Yan terkejut. Tatapannya menyapu dia, tetapi dia tidak melihat Nalan Yanran dan yang lainnya. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Betul, temanmu itu telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari tampangnya yang cemas sebelum pergi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, kata Jin Gu. Nalan Yanran juga pergi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar hal ini. Segera, dia mengangguk. Untung dia sudah mengetahui keberadaan Yun Yun. Ketika dia punya waktu, dia akan menuju ke Flower Sekte dan melihat bagaimana keadaannya. Teman kecil Xiao Yan, saat ini, kamu telah berhasil menembus kelas Do Huang. Aku ingin tahu. Jin Si ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan secara alami menyadari apa yang Jin Si ingin katakan ketika dia melihat ketidakmampuannya untuk mengekspresikan dirinya. Dia segera berseri-seri dan berkata, "Penatua Jin Si, kamu dapat yakin bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah mendapatkan keuntungan. Tinggalkan racun api Gunung Surga dalam tubuh kamu kepada aku." Jin Si dan Jin Gu menghela nafas lega ketika mendengar ini. Jin Si dianggap sebagai orang terkuat di suku emas menelan tikus. Suku mereka bisa melakukan penempatan di Gunung Mata Surga ini karena penghadangan dari mereka berdua. Jika Jin Si berakhir dengan kematian karena racun api, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi suku emas menelan tikus. Ini adalah beberapa bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api Gunung Surga. Aku tidak mempersiapkannya. Oleh karena itu, aku khawatir aku akan merepotkan kalian berdua. Xiao Yan mengeluarkan secarik kertas putih dari cincin penyimpanan miliknya. Setelah itu, dia menulis beberapa bahan obat di atasnya dan menyerahkannya kepada Jin Si dan Jin Gu. Jin Gu di samping buru-buru menerima kertas putih. Tatapannya menyapunya. Dia segera tertawa, "Itu tidak masalah. Pegunungan Mata Surga ini dipenuhi dengan bahan-bahan obat. Suku emas menelan tikus kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun bahan-bahan obat ini langka, kemungkinan mereka dapat mencapai tangan teman kecil Xiao Yan pada sore ini." Jin Gu dan Jin Si juga menyadari beberapa tradisi alkemis. Jika mereka ingin alkemis untuk memperbaiki pil obat, mereka perlu menyiapkan bahan obat mereka sendiri.
Alkemis ini hanya perlu memperbaiki pil. Jin Gu dengan cepat meninggalkan paviliun batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu, dia bergegas ke tengah gunung. Dia harus menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Xiao Yan tersenyum ketika melihat Jin Gu menghilang. Teman kecil Xiao Yan, jika kamu mampu mengusir racun api dari tubuh aku, suku emas menelan tikus akan memperlakukan kamu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku emas menelan tikus aku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga-keluarga kuno, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami menyadari sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang ajaib. Tatapan Jin Si perlahan meluncur dari tubuh Jin Gu ke Xiao Yan saat dia dengan lembut tertawa. Hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari sesepuh Jin Si?" "Silakan bertanya." Jin Si menjawab, "Bolehkah aku tahu apakah penatua Jin Si telah mendengar tentang klan Gu?" Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, "Klan Gu." Kedua kata sederhana ini, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Jin Si berubah dengan cepat. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.